Kalau kita bicara tentang border crossing, kalau kita bicara tentang Rohingya, kita bicara tentang border crossing, yaitu melewati batas negara orang lain. Dia tuh memasukin wilayahnya negara lain tanpa izin. Dan hari ini kita akan cari bagaimana kemungkinan untuk solusinya, pencegahannya. Kita bisa lihat dari Meksiko dan Amerika Serikat misalkan. Jadi dulu itu Donald Trump itu membuat tembok tinggi sekali, mungkin di atas 7 meter gitu ya, di antara perbatasan US sama Meksiko. Human rights activist Fernando Garcia took us just outside the city where there's been a wall for a decade and where Trump's plans to make it bigger and more imposing are met with resentment on both sides. Meskipun sampai sekarang masih banyak yang memasuki secara ilegal ya dari Meksiko ke Amerika Serikat. Kalau wilayahnya itu adalah daratan, itu mungkin gampang dia ya menggunakan tembok gitu aja. Tapi kalau jadi masalah adalah kalau wilayah perbatasannya adalah lautan, ya kan? Lautan. Apakah pesawat? Menurut saya kalau kita selalu impor pesawat terbang, pesawat tempur kan di atas, jadi kita itu tidak bisa terus-menerus memantau dari atas. Jadi kita sebenarnya pertama itu kita perlu kapal lebih banyak, karena kita itu negara maritim. Kita menjaga perbatasan yang lebih luas, karena perbatasan kita Indonesia itu lebih luas di lautan. Kita butuh kapal sebenarnya. Pesawat terbang oke lah, tapi saat ini kapal itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dari penyusup, karena wilayah kita lebih besar di laut. Kedua, kita perlu sonar sebenarnya. Sonar itu oke, kita anggap saja ini imajinasi ya. Itu mudah, yang kita butuhkan hanya sebuah kotak dan imajinasi. Jadi kita perlu sonar. Sonar itu yang ada di bawah laut. Ya, sonar di bawah laut yang bisa mendeteksi. Jadi pakai sejenis radar gitu ya, tapi taruh di bawah laut atau taruh di satelit, tidak masalah. Itu sonar itu untuk mendeteksi kapal atau apapun, atau benda, atau ikan paus, ikan hiu, terserah itu ya. Pokoknya yang besar, sebesar apa kita spesifikasikan. Kalau dia masuk ke wilayah Indonesia dari luar ke dalam dengan kecepatan berapa dan kebesarnya berapa dari arah mana, itu akan ada alert atau peringatan, atau dirupalah warnanya menjadi merah. Ocean Mine started out as a technology project to better identify illegal fishing for action by enforcement authorities. We use a variety of different technologies, including remote sensing, think of that as cameras from space, as well as machine learning, which is a form of artificial intelligence, to review tracking information from tens of thousands of vessels all around the world in real time. Kedua ada AI, Artificial Intelligence, jadi dia harusnya bisa mendeteksi. Jadi misalkan begini, if kapal dari wilayah ini, kapal dari apa, then terus kemudian red alert atau kemudian ada change color gitu ya. Jadi begitu. Jadi kita sudah berteknologi, kita harus bisa menggunakan teknologi untuk melindungi wilayah Indonesia. Jadi menurut saya ada dua tadi ya. Jadi laut, kita butuh kapal laut yang lebih banyak atau lebih canggih gitu ya. Sebenarnya lebih banyak ya. Kedua adalah sonar. Sonar untuk mendeteksi apapun pergerakan di bawah dan di atas laut. Kalau di bawah laut mungkin kita juga bisa mendeteksi misalkan ada ikan paus, ikan hiu, atau ada mungkin mata-mata ya misalkan dari kapal selam. Jadi sonar yang ada di bawah dan di atas laut. Itu menurut saya untuk pencegahan. Jangan lupa untuk komentar. Siapa tahu Anda punya pandangan yang lebih baik.